Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat tetap merasakan kehidupan yang ada pada saat sekarang ini. Sebenarnya salawat beriringan salam tidak bosannya kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sehingga alam serba canggih yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu Rahmadani Fitri SPD MPD selaku dosen pengempu pada mata kuliah karya tulis ilmiah. Selanjutnya kepada teman-teman yang membaca dan menonton video presentasi dari kelompok 2. Baiklah, sebelum masuk kepada penyampaian materi kelompok 2, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Yang pertama sekali ada Aisyah Rafdina dengan NIM 1031045. Lalu ada saya sendiri dengan Gita Sugandi dengan NIM 1031015. Selanjutnya ada Rasti Aulia Putri dengan NIM 1031091. Dan yang terakhir ada Zahra Mulandani dengan NIM 1031165. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian karya tulis ilmiah. Dari LIPI 2012 pada halaman 2 dijelaskan bahwa karya tulis ilmiah atau yang sering kita singkat menjadi KTI dijelaskan merupakan hasil dari litbang atau tinjauan, ulasan atau review, kajian dan pemikiran yang sistematis, kemudian dituangkan oleh perseorangan atau kelompok sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kemudian menurut KBBI atau karya tulis ilmiah atau KTI terdiri dari dua kata, yaitu karya dan tulis, yang artinya karya adalah suatu pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan, sedangkan tulis adalah huruf atau angka yang dibuat dengan pena atau pensil, cat dan lain sebagainya. Yang kemudian dia itu bersurat atau yang sudah disetujui, yang ada tulisannya. Selanjutnya menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah tahun 2019 halaman 2 dijelaskan bahwa karya tulis ilmiah atau KTI adalah tugas akhir mahasiswa berupa laporan studi kasus atau hasil penelitian baik secara mandiri dengan bimbingan dosen sebagai persyaratan memperoleh derajat atau gelar ahli. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri karya ilmiah. Nah, di sini kita bisa melihat ada 4 ciri-ciri umum dari karya ilmiah. Yang pertama yaitu dibuat dan ditulis berdasarkan fakta serta objektif. Kemudian yang kedua, penyusunan secara sistematif, konseptual, dan prosedural. Kemudian yang ketiga, tidak bersifat argumentatif. Dan kemudian yang terakhir, menyajikan sebuah persoalan yang penting dan merupakan bahasa yang jelas. Sekian penjelasan dari saya berikan kepada saudari Rasti. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Makalah merupakan karya tulis yang didasari oleh data-data yang bersifat empiris objektif dari lapangan. Makalah sering kita jumpai dalam kegiatan seminar untuk dipresentasikan. Susunan karya ilmiah makalah ada pendahuluan, pembahasan, dan isi dan penutup. Yang kedua yaitu artikel. Artikel kerap ditujukan untuk mengemukakan gagasan seseorang secara subjektif mengenai peristiwa atau topik tertentu. Artikel bisa berupa karya tulis lengkap, tulis non-fiksi, serta karangan tertulis yang tidak memiliki panjang tertentu. Adapun cara pembuatan artikel yaitu menentukan tema dan judul. Selanjutnya yaitu kertas kerja. Kertas kerja biasanya disusun secara sistematis, detail dan sangat terperinci. Dalam proses penyusunannya sistematis, pembuatan kertas kerja hampir serupa dengan pembuatan makalah, hanya saja penyusunan kertas kerja membutuhkan analisis yang lebih mendalam jika dibandingkan dengan penyusunan makalah. Yang keempat yaitu paper. Paper berisi tentang pembelajaran dan proses pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang perkuliahan. Penyusunan paper serupa dengan makalah, kecuali dalam penyusunan paper dibuat lebih singkat dan padat dibandingkan dengan penyusunan makalah. Yang kelima itu skripsi.
Skripsi sendiri memiliki definisi sebagai karya ilmiah yang ditulis berdasarkan penelitian yang memiliki ruang lingkup lebih kecil, namun diharapkan bahkan diwajibkan untuk mampu membahas secara tajam dan mendalam. Skripsi juga disusun dengan menggunakan opini dari penulis setelah menyimpulkan hasil pendapat dan hasil data dari peneliti sebelumnya. Yang keenam yaitu disertasi. Disertasi adalah merupakan karya tulis yang disusun dari temuan original dari penulis melalui kegiatan penelitian. Bisa juga diartikan sebagai karya ilmiah yang memaparkan temuan penulis dari suatu pendapat yang kemudian dibuktikan secara ilmiah. Dan yang terakhir yaitu tesis. Tesis adalah sebuah karya ilmiah yang di dalamnya memuat suatu pengetahuan baru secara empiris sekaligus teoritis. Empiris yang dimaksudkan di sini adalah penulis menuliskan pengalaman yang didapat selama melakukan penelitian. Sekian materi di materi yang dilanjutkan oleh Gita. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah karya tulis ilmiah dan non-ilmiah. Karya tulis ilmiah ini adalah suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian. Karya tulis ilmiah melalui penelitian ini menggunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk memperjelas jawaban ilmiah berdasarkan penelitian, penulisan karya tulis ilmiah hanya dapat dilakukan sesudah timbul suatu masalah yang kemudian dibahas melalui penelitian dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah ini adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasanya digunakan atau tidak terlalu formal. Karya non-ilmiah ini memiliki ciri khasnya. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer. Selanjutnya, tidak memuat hipotesis. Penyajian dibarengi dengan sejarah, bersifat imajinatif, situasi dramatis, bersifat persuasif, dan tanpa dukungan bukti. Selanjutnya, jenis karya yang termasuk non-ilmiah ini berupa dongeng, cerpen, novel, ataupun drama. Selanjutnya dapat kita lihat perbedaan karya ilmiah dan non-ilmiah ini berdasarkan kriterianya, jenis atau bentuknya. Ilmiah berbentuk buku, makalah, kertas kerja, proposal, dan laporan penelitian, resensi buku, artikel, dan sebagainya. Dan untuk bukan ilmiah berupa surat dinas, laporan dinas, karya sastra, surat cinta atau video, dan sebagainya. Selanjutnya, kriteria metodologinya. Yang ilmiah harus memenuhi kaidah atau norma ilmiah seperti butir 3 dan sebagainya. Lalu untuk non-ilmiah dapat mengabaikan kaidah-kaidah ilmiah. Selanjutnya, kriteria penggunaan bahasa. Untuk ilmiah formal atau baku, ED atau semi formal. Dan untuk non-ilmiah tidak formal atau santai. Dan selanjutnya, cara penguraiannya. Yang ilmiah sistematis dan berurutan, dan untuk non-ilmiah tidak harus berurutan. Lalu untuk dari segi fungsinya, alat berargumentasi, sarana penyampaian sarana, atau rekomendasi tentang sesuatu hal. Sedangkan untuk non-ilmiah, alat mengungkapkan perasaan atau jengkel, cinta, dan sebagainya, dan sebagai alat koordinasi. Lalu untuk penggunaan sumber, untuk ilmiah harus ada, sedangkan untuk non-ilmiah tidak ada. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Gita, yaitu Kode Etik Penulisan Karya Ilmiah. Etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Etika penulisan ilmiah bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa tidak secara mandiri atau otonom dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya, sehingga
Standar kualitas karya ilmiah dapat terpelihara dan terjaga serta masyarakat terlindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing dan terlindungi dari kemungkinan dampak negatif. Sifat etika penulisan karya ilmiah terdiri atas kejujuran, kebebasan dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan, dan serta keterandalan. Adapun poin-poin pentingnya yaitu yang pertama, kejujuran. Penulis dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa adanya secara baik agar tidak menyimpang dari kaidah yang sudah baku, sehingga tulisannya dapat lebih mudah dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada bebas dari plagiarisme, yaitu menyusun karya ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan satu gagasan, hasil pernyataan, ataupun kalimat orang lain yang diakui secara karya tulis ilmiah dapat menyebut sumbernya. Dan yang ketiga ada menjunjung hak cipta. Hak cipta adalah hak penemu atas keaslian hasil temuannya dalam ilmu dan pengetahuan serta hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil temuannya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Dan yang keempat ada keabsahan atau validity. Yaitu setiap penulis karya tulis ilmiah harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan yang diuraikannya secara baik, bahwa gagasan adalah benar-benar gagasan yang menjadi dasar uraiannya. Dan yang terakhir ada keterandalan. Keterandalan adalah ketepatan dan kemantapan atas materi tulisan. Suatu tulisan harus bisa diungkapkan secara tepat sesuai dengan makna, sekaligus harus konsisten terhadap uraiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi kelompok kita pada pertemuan kali ini. Baiklah, jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi kami mohon maaf. Tadi kami buka dengan salam, sekarang kami tutup juga dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.